Analis standarisasi ahli pertama. 1. Dalam perannya sebagai analis standarisasi ahli pertama, Budi diminta untuk menjelaskan definisi standar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Spesifikasi teknis yang dibakukan secara konsensus nasional. B. Persyaratan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. C. Dokumen tertulis yang memuat aturan untuk penggunaan umum dan berulang. D. Ketentuan teknis yang disepakati oleh industri. E. Panduan kualitas yang direkomendasikan oleh asosiasi profesi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak pemerintah keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 2. Seorang analis standarisasi ahli pertama, Rina, sedang mengkaji peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2018. Apa yang dimaksud dengan Komite Akreditasi Nasional, menurut peraturan tersebut? A. Lembaga non-struktural yang bertugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan kepada BSN dalam penetapan lembaga penilaian kesesuaian. B. Badan pemerintah yang mengawasi pelaksanaan standarisasi nasional. C. Organisasi profesi yang menilai kompetensi lembaga sertifikasi. D. Tim ad hoc yang dibentuk untuk mengevaluasi standar nasional. E. Lembaga independen yang menetapkan standar nasional Indonesia. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2018, Komite Akreditasi Nasional KAN adalah lembaga non-struktural yang bertugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada BSN dalam penetapan lembaga penilaian kesesuaian. 3. Analis standarisasi ahli pertama, Dian, sedang mempelajari Permenpan RB nomor 28 tahun 2020. Menurut peraturan ini, apa yang menjadi salah satu tugas pokok analis standarisasi? A. Menetapkan kebijakan standarisasi nasional. B. Melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi. C. Menganalisis kebutuhan standarisasi dan mengusulkan program pengembangan SNI. D. Mengelola laboratorium pengujian standar. E. Menerbitkan sertifikat kesesuaian produk. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai Permenpan RB nomor 28 tahun 2020, salah satu tugas pokok analis standarisasi adalah melakukan analisis kebutuhan standarisasi dan mengusulkan program pengembangan SNI sebagai bagian dari perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan standar. 4. Dalam konteks pengantar standarisasi, analis standarisasi ahli pertama, Farid, ditanya tentang prinsip-prinsip pengembangan standar. Manakah di antara berikut yang bukan merupakan prinsip pengembangan standar? A. Konsensus. B. Transparansi. C. Keterbukaan. D. Efektivitas dan relevansi. E. Kerahasiaan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa prinsip-prinsip pengembangan standar meliputi konsensus, transparansi, keterbukaan, efektivitas dan relevansi, koherensi, dan dimensi pembangunan. Kerahasiaan bukan merupakan prinsip dalam pengembangan standar, karena justru bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan transparansi. 5. Analis standarisasi ahli pertama, Lina, sedang menjelaskan tentang penilaian kesesuaian. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan tujuan utama dari penilaian kesesuaian? A. Meningkatkan daya saing produk nasional. B. Membuktikan bahwa persyaratan yang ditentukan berkaitan dengan produk,
proses, sistem, orang atau lembaga telah dipenuhi. C. Menetapkan standar baru untuk industri. D. Menghilangkan hambatan perdagangan internasional. E. Mengawasi kualitas produk impor. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tujuan utama penilaian kesesuaian adalah untuk membuktikan bahwa persyaratan yang ditentukan berkaitan dengan produk, proses, sistem, orang atau lembaga telah dipenuhi. Ini merupakan definisi dasar dari penilaian kesesuaian yang mencakup berbagai aktivitas seperti pengujian, inspeksi, dan sertifikasi. 6. Dalam konteks manfaat ekonomi standar, analis standarisasi ahli pertama, Rudy, diminta untuk menjelaskan salah satu dampak positif standarisasi terhadap inovasi. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Standarisasi menghambat kreativitas perusahaan. B. Standarisasi meningkatkan biaya penelitian dan pengembangan. C. Standarisasi mempercepat difusi inovasi dengan mengurangi risiko dan ketidakpastian. D. Standarisasi membatasi variasi produk di pasar. E. Standarisasi mengurangi kebutuhan akan inovasi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa salah satu manfaat ekonomi standar dalam konteks inovasi adalah mempercepat difusi inovasi dengan mengurangi risiko dan ketidakpastian. Standar dapat memberikan platform yang stabil untuk pengembangan inovasi dan membantu dalam penyebaran teknologi baru ke pasar dengan lebih cepat dan efisien. 7. Analis standarisasi ahli pertama, Nina, sedang mempelajari website BSN, bsn.go.id. Berdasarkan informasi di website tersebut, apa kepanjangan dari SISPK? A. Sistem Informasi Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. B. Sistem Integrasi Standar Produk Konsumen. C. Standarisasi Internasional Sistem Pengujian Kualitas. D. Sistem Implementasi Standar Penjaminan Kualitas. E. Standar Internasional Sistem Produksi Konsisten. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa SISPK adalah singkatan dari Sistem Informasi Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Ini adalah sistem yang digunakan oleh BSN untuk mengelola informasi terkait standarisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. 8. Dalam konteks SNI ISO 19011/2018, analis standarisasi ahli pertama, Denny, diminta untuk menjelaskan salah satu prinsip audit. Manakah di antara berikut yang bukan merupakan prinsip audit menurut standar tersebut? A. Integritas. B. Penyajian yang jujur. C. Kerahasiaan. D. Pendekatan berbasis bukti. E. Kecepatan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa SNI ISO 19011/2018 menetapkan 6 prinsip audit, yaitu integritas, penyajian yang jujur, due professional care, kerahasiaan, independensi, dan pendekatan berbasis bukti. Kecepatan bukan merupakan salah satu dari prinsip-prinsip tersebut. 9. Analis standarisasi ahli pertama, Sari, sedang mengkaji ISO IEC Directives Part 2. Apa yang dimaksud dengan scope dalam struktur standar internasional menurut dokumen ini? A. Daftar referensi yang digunakan dalam standar. B. Penjelasan tentang isi standar dan batasannya. C. Definisi istilah-istilah kunci dalam standar. D. Tujuan utama dari standar tersebut. E. Metode pengujian yang digunakan dalam standar. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam ISO IEC Directives Part 2, scope, atau ruang lingkup adalah bagian dari standar yang menjelaskan isi standar dan batasannya. Ini memberikan gambaran umum tentang subjek standar dan aspek-aspek yang dicakup atau tidak dicakup oleh standar tersebut. 10. Berdasarkan Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2022, analis standarisasi ahli pertama, Tono, diminta untuk menjelaskan tahapan perumusan SNI. Manakah urutan yang benar di bawah ini? A. Pengajuan usulan, persetujuan PNPS, penyusunan RASNI, jajak pendapat, penetapan SNI. B. Penyusunan RASNI, pengajuan usulan, persetujuan PNPS, jajak pendapat, penetapan SNI.
C. Persetujuan PNPS, pengajuan usulan, penyusunan RASNI, jajak pendapat, penetapan SNI. D. Pengajuan usulan, persetujuan PNPS, penyusunan RASNI, penetapan SNI, jajak pendapat. E. Jajak pendapat, pengajuan usulan, persetujuan PNPS, penyusunan RASNI, penetapan SNI. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2022, tahapan perumusan SNI adalah 1. Pengajuan usulan, 2. Persetujuan PNPS Program Nasional Perumusan Standar, 3. Penyusunan RASNI, Rancangan SNI, 4. Jajak pendapat, dan 5. Penetapan SNI. 11. Analis standarisasi ahli pertama, Andi, sedang mempelajari pengantar penilaian kesesuaian. Manakah di antara berikut yang merupakan contoh penilaian kesesuaian pihak pertama? A. Sertifikasi produk oleh lembaga sertifikasi independen. B. Pengujian produk oleh laboratorium pihak ketiga. C. Deklarasi kesesuaian oleh produsen. D. Inspeksi produk oleh badan regulasi pemerintah. E. Audit sistem manajemen oleh konsultan eksternal. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa penilaian kesesuaian pihak pertama adalah penilaian yang dilakukan oleh pihak yang menyediakan objek. Contohnya adalah deklarasi kesesuaian oleh produsen, di mana produsen sendiri yang menyatakan bahwa produknya memenuhi standar tertentu. 12. Dalam konteks peraturan BSN terkait skema penilaian kesesuaian, analis standarisasi ahli pertama, Yuni, diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan tipe sertifikasi 5. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Sertifikasi berdasarkan pengujian tipe produk. B. Sertifikasi berdasarkan pengawasan berkala di pasar. C. Sertifikasi berdasarkan pengujian dan penilaian sistem manajemen mutu. D. Sertifikasi berdasarkan pengujian seluruh produk. E. Sertifikasi berdasarkan audit sistem manajemen tanpa pengujian produk. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tipe sertifikasi 5 dalam skema penilaian kesesuaian meliputi pengujian produk dan penilaian sistem manajemen mutu produsen, diikuti dengan pengawasan berkelanjutan yang mencakup pengujian produk dari pabrik dan audit sistem manajemen mutu. 13. Analis standarisasi ahli pertama, Reza, sedang mengkaji SNI ISO 9001/2022. Apa yang dimaksud dengan pendekatan proses dalam standar ini? A. Fokus pada hasil akhir tanpa memperhatikan tahapan produksi. B. Pengelolaan aktivitas dan sumber daya terkait sebagai suatu proses untuk mencapai hasil yang diinginkan secara lebih efisien. C. Pendekatan yang hanya mementingkan kepuasan pelanggan. D. Metode untuk mengurangi biaya produksi. E. Sistem yang berfokus pada pengendalian kualitas produk akhir. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam SNI ISO 9001/2022, pendekatan proses mengacu pada pengelolaan aktivitas dan sumber daya terkait sebagai suatu proses untuk mencapai hasil yang diinginkan secara lebih efisien. Ini melibatkan pemahaman dan pengelolaan proses yang saling terkait sebagai suatu sistem. 14. Berdasarkan SNI ISO IEC 17025/2017, analis standarisasi ahli pertama, Dewi, diminta untuk menjelaskan konsep ketidakpastian pengukuran. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Kesalahan yang terjadi dalam proses pengukuran. B. Perbedaan antara nilai terukur dan nilai sebenarnya. C. Parameter yang mencirikan sebaran nilai yang dapat dianggap sebagai hasil pengukuran. D. Variasi hasil pengukuran yang disebabkan oleh faktor lingkungan. E. Batas toleransi yang diizinkan dalam pengukuran. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menurut SNI ISO IEC 17025/2017, ketidakpastian pengukuran adalah parameter yang mencirikan sebaran nilai yang dapat dianggap sebagai hasil pengukuran. Ini mencerminkan keterbatasan dalam pengetahuan tentang besaran yang diukur.